Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan membahas soal-soal uji kompetensi kebidanan. Nah, kita langsung saja ya. Pada soal nomor 61, seorang perempuan berusia 25 tahun, G1 penol A0, hamil 2-3 minggu, datang ke BPM, menyatakan merasakan gerakan dari bayinya. Hasil pemeriksaan didapatkan hasil tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 80 kali per menit, TFU 26 cm, janin tunggal, hidup intrauterin, letak kepala. Apakah kebutuhan psikologis yang dibutuhkan oleh ibu hamil sesuai dengan kasus di atas? A. Support mental, B. Support tenaga kesehatan, C. Persiapan menjadi orang tua, D. Rasa aman, E. Kenyamanan. Pada kasus tersebut disebutkan bahwa seorang perempuan datang ke BPM merasakan gerakan pertama bayinya. Menurut teori, kebutuhan psikologis pada ibu hamil ada berbagai macam, salah satunya yaitu persiapan menjadi orang tua yang meliputi menghadiri atau mendapatkan pendidikan yang penting selama kehamilan tentang bagaimana menghadapi ketidaknyamanan dan mempersiapkan diri untuk menyusui, perawatan bayi, dan lainnya. Jadi, kebutuhan psikologis yang dibutuhkan oleh ibu hamil adalah persiapan menjadi orang tua. Jadi, jawaban yang benar adalah C. Seorang perempuan berusia 32 tahun, G3 P2 A0, usia kehamilan 42 minggu, belum ada tanda-tanda persalinan. Setelah dilakukan pemeriksaan, diperoleh hasil tekanan darah 100/80, nadi 80 kali per menit, suhu 37, DJJ 126 kali per menit. Apa komplikasi yang dapat terjadi pada kasus di atas? A. Aspirasi mekonium, B. Bayi kecil, C. Bayi mengalami gangguan cerna, D. Hipertermi, E. Ikterus. Pada kasus di atas, bahwa ada perempuan yang sedang hamil 42 minggu, menurut teori, apabila kehamilan lebih dari 42 minggu merupakan kehamilan serotinus atau kehamilan lewat bulan. Nah, kehamilan dengan serotinus dapat menyebabkan keluarnya mekonium yang dapat menyebabkan aspirasi mekonium, sehingga komplikasi yang terjadi adalah aspirasi mekonium. Soal selanjutnya, seorang perempuan berusia 30 tahun, G3 P2 A0, usia kehamilan 32 minggu, datang ke BPM mengeluhkan nyeri pada punggung bagian belakang. Hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, TFU pertengahan pusat dan prosesus sifoideus, punggung kanan, letak kepala, DJJ 128 kali per menit. Apakah konseling yang tepat untuk kasus tersebut? A. Ayunkan panggul atau miringkan panggul, B. Fleksikan lutut ke abdomen, C. Membungkuk ke arah nyeri, D. Hindari pemakaian pakaian ketat, E. Posisi menghadap ke samping saat berbaring. Nah, pada kasus tersebut, ibu hamil yang sedang diperiksa di BPM dengan keluhan nyeri punggung bagian bawah, setelah lakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa usia kehamilan 32 minggu dan sudah memasuki trimester 3. Menurut teori Varney 2007, sudah disebutkan bahwa ada beberapa cara untuk mengurangi nyeri pada punggung. Salah satunya adalah melakukan ayunan panggul atau miringkan panggul. Jadi jawaban yang benar adalah A. Seorang perempuan berusia 30 tahun, G3 P1 A0, usia kehamilan 38 minggu, datang ke puskesmas mengeluhkan kencang-kencang sejak pukul 14.00 WIB. Setelah dilakukan pemeriksaan, TTV dalam batas normal, DJJ 136 kali per menit, HIS 2 kali selama 10 menit, selama 25 kali. Pemeriksaan dalam servis membuka 3 cm, ketuban positif, keluar lendir darah, tidak ada moles. Apakah penyebab pengeluaran lendir darah pada kasus tersebut?
A. Pendataran, B. Pendataran dan dilatasi, C. Dilatasi, D. Pelepasan endometrium, E. Pelepasan plasenta. Jadi jawaban yang benar adalah B. Pendataran dan dilatasi. Karena dari konsep teori ya, pendataran dan dilatasi servis melonggarkan membran dari daerah internal os dengan sedikit perdarahan dan menyebabkan lendir bebas dari sumbatan operkulum. Nah, terjadinya lendir darah diakibatkan oleh pembuluh darah kecil di leher rahim akan pecah saat leher rahim menipis dan membuka sehingga terjadinya lendir darah karena terjadi pendataran dan dilatasi. Soal selanjutnya nomor 65 ya. Seorang perempuan berusia 28 tahun G1 penol A0 usia kehamilan 37 minggu datang ke BPM pada pukul 19.00 WIB menyatakan merasa mules yang teratur, dilakukan pemeriksaan dan didapatkan hasil TTP dalam keadaan normal. TFU 31 cm, penurunan kepala 3/5, kontraksi kuat, DJJ 144 kali per menit, hasil pemeriksaan dalam pembukaan 5 cm, berapakah pembukaan servis pada pukul 23.00 WIB? A. 6 cm, B. 7 cm, C. 8 cm, D. 9 cm, E. 10 cm. Nah, pada kasus tersebut, seorang perempuan datang ke BPM pada pukul 19.00 WIB dan telah dilakukan pemeriksaan dalam dengan hasil pembukaan servis 5 cm. Sesuai dengan teori, apabila sudah terjadi fase dilatasi maksimal, maka akan terjadi pembukaan dengan kecepatan 1 cm per jam, sehingga pada pukul 23.00 WIB, pembukaan akan bertambah menjadi 9 cm. Jadi jawaban yang benar adalah D. Seorang perempuan berusia 27 tahun G2 penol A1 usia kehamilan 38 minggu datang ke BPM merasa kencang-kencang sejak pukul 01 WIB dan mengeluarkan lendir bercampur darah serta nyeri pada punggung. Setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil TTP dalam batas normal. HIS 3 kali per 10 menit selama 40 detik. DJJ 144 kali per menit. Pemeriksaan dalam servis membuka 9 cm, ketuban positif, penurunan kepala di Hertz 3. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, bidan memijat punggung dan kaki ibu saat adanya kontraksi. Bidan juga mengajarkan kepada ibu untuk tarik napas yang panjang saat terjadi kontraksi agar mengurangi rasa sakit. Apa tindakan yang diberikan oleh bidan? A. Memberikan dukungan emosional, B. Memberikan informasi tentang proses persalinan, C. Melakukan masase, D. Merilekskan ibu, E. Memberikan kenyamanan ibu. Jadi jawaban yang benar adalah A. Ya, memberikan dukungan emosional, karena dalam kasus bidan memijat punggung ibu dan kaki ibu saat adanya kontraksi, bidan juga mengajarkan kepada ibu untuk tarik napas yang panjang saat terjadi kontraksi agar mengurangi rasa sakit. Nah, menurut konsep teori, tindakan yang dilakukan bidan tersebut merupakan dukungan emosional ya. Jadi jawaban yang benar adalah A. Soal selanjutnya, seorang perempuan berusia 26 tahun G1 penol A0 usia kehamilan 37 minggu mengeluarkan lendir bercampur darah dari kemaluannya sejak jam 06.30 WIB. Dilakukan pemeriksaan dan didapatkan hasil HIS 3 kali per 10 menit lamanya 35 detik, VT pembukaan 8 cm, efisiennya 75%, ketubannya positif, letak kepala Hertz 3, tidak teraba bagian kecil janin. Peristiwa apakah yang terjadi pada kasus di atas? A. Infartu, B. HIS palsu, C. HIS adekuat, D. Persalinan palsu, E. Persalinan percobaan. Jadi pada kasus tersebut seorang perempuan telah mengeluarkan lendir bercampur darah serta merasakan kencang-kencang secara teratur
Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa telah terjadi pembukaan 8 cm serta telah terjadi penipisan 75%, sehingga dalam kasus tersebut sudah terjadi infartu. Jadi jawabannya benar adalah A. Soal selanjutnya nomor 68. Apakah diagnosis yang tepat pada kasus di atas? Soal nomor 7 ya, soal nomor 67. Ya, soal yang ini nanti bisa dibaca kembali. Pilihan pertanyaannya: A. G1 P0 A0 umur kehamilan 37 minggu janin tunggal, hidup intrauterin, letak memanjang dengan partu kelas 1 fase aktif. B. G1 P0 A0 umur kehamilan 37 minggu janin tunggal, hidup intrauterin, letak memanjang dengan impartu kelas 1 fase laten. C. G1 P0 A0 umur kehamilan 37 minggu janin tunggal, hidup intrauterin, letak memanjang dengan impartu kelas 1 fase aktif akselerasi. D. G1 P0 A0 umur kehamilan 37 minggu janin tunggal, hidup intrauterin, letak memanjang dengan impartu kelas 1 fase aktif dilatasi maksimal. E. G1 P0 A0 umur kehamilan 37 minggu janin tunggal, hidup intrauterin, letak memanjang dengan impartu kelas 1 fase aktif diselerasi. Jadi pada kasus yang dialami ibu tersebut menunjukkan bahwa terjadi pembukaan 8 cm, sehingga dalam diagnosis kebidanan diberi penjelasan bahwa sudah memasuki infartu kelas 1 fase aktif. Jadi jawaban yang benar adalah A. Soal selanjutnya, seorang perempuan berusia 27 tahun G3 P1A 1 dengan usia kehamilan 9 bulan pernah keguguran 1 kali, datang ke bidan praktik mandiri pada pukul 10 WIB, mengeluhkan kencang-kencang sejak pukul 06 WIB, hasil pemeriksaan hamil 37 minggu, TFU 30 cm, presentasi kepala, DJJ-nya 148 kali per menit, teratur, HIS 3 kali per 10 menit selama 25 detik, VT pembukaan 3 cm, ketuban utuh, kepala HORS 2 positif, suturanya merapat. Nah, fase apakah yang tepat pada kasus di atas? A. Infartu kelas 1 fase aktif diselerasi. B. Infartu kelas 1 fase aktif akselerasi. C. Infartu kelas 1 fase aktif dilatasi. D. Infartu kelas 1 fase aktif diselerasi maksimal. E. Infartu kelas 1 fase aktif dilatasi maksimal. Jadi pada kasus yang dialami tersebut menunjukkan bahwa terjadi pembukaan 3 cm, sehingga dalam diagnosis kebidanan diberi penjelasan bahwa sudah memasuki infartu kelas 1 fase aktif dilatasi maksimal. Jadi jawaban yang benar adalah E. Soal selanjutnya, seorang perempuan berusia 25 tahun, G2 P1A0, usia kehamilan 40 minggu, datang ke bidan praktik mandiri pada pukul 10 WIB dan mengeluhkan kencang-kencang sejak pukul 06 WIB. Setelah dilakukan pemeriksaan, didapatkan hasil bahwa hamil aterem, TFU 30 cm, presentasi kepala, DJJ 142 kali per menit, teratur, HIS 3 kali per 10 menit selama 40 detik. Pemeriksaan dalam didapatkan serviks membuka 9 cm, ketuban utuh, penurunan kepala di HORS 3, sutura merapat. Di manakah bagian kepala janin turun dalam panggul sesuai dengan kasus di atas? A. Kepala berada di bagian pintu atas panggul. B. Kepala berada di pintu atas panggul dan terletak setinggi bagian bawah simfisis. C. Kepala berada di pintu atas panggul dan terletak setinggi bagian atas simfisis. D. Kepala berada di pintu atas panggul dan terletak setinggi bagian bawah simfisis, setinggi spina ischiadica.
Kepala berada di pintu atas panggul dan terletak setinggi bagian bawah simfisis setinggi os koksikis. Jadi, pada kasus didapatkan hasil pemeriksaan berupa penurunan kepala janin sudah berada di host 3. Sesuai dengan teori menurut Saifuddin tahun 2009, didapatkan bahwa letak host 3 yaitu berada pada bidang yang sejajar dengan bidang host 1 dan 2, terletak setinggi spina ischiadica kanan dan kiri. Pada rujukan lain, bidang host 3 ini disebut juga bidang O. Kepala yang berada di atas 1 cm disebut min1 atau sebaliknya. Sehingga jawaban pada kasus di atas yaitu kepala berada di pintu atas panggul dan terletak setinggi bagian bawah simfisis setinggi spina ischiadica. Jadi jawaban yang benar adalah D. Soal selanjutnya, seorang perempuan berusia 25 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 39 minggu, datang ke bidan praktik mandiri pada pukul 10 WIB, mengeluhkan kencang-kencang sejak pukul 06 WIB. Setelah dilakukan pemeriksaan, didapatkan hasil bahwa hamil aterem, TFU 31 cm, persentase kepala DJJ 142 kali per menit, teratur HIS 3 kali selama 10 menit, durasinya 40 detik, VT pembuka 6 cm, ketuban utuh, kepala HORS 2 positif, sutura merapat. Apakah simbol molas pada partograf? A4, B3, C2, D1, E0. Jadi jawaban yang benar adalah D1. Karena pada kasus tersebut setelah dilakukan pemeriksaan dalam didapatkan bahwa sutura saling merapat atau saling bersesuaian sehingga simbol yang diberikan pada partograf yaitu 1. Jangan lupa juga ya dipelajari simbol-simbol moles lainnya yaitu 0 sutura terpisah. Kalau 1 sutura bersesuaian atau merapat, pertemuan 2 tulang tengkorak. 2 sutura tumpang tindih tapi masih bisa diperbaiki. 3 sutura tumpang tindih dan tidak dapat diperbaiki lagi ya. Oke, soal selanjutnya 72. Seorang perempuan berusia 29 tahun G2P1A0 hamil 38 minggu datang ke BPM mengeluhkan nyeri pada punggung bagian belakang. Hasil dari pemeriksaan didapatkan tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, HIS 3 kali per 10 menit selama 35 detik, DJJ 138 kali per menit, pemeriksaan dalam pembukaan 9 cm. Selaput ketuban utuh, penurunan HORS 2 positif, presentase kepala. Bagaimana cara untuk menangani rasa sakit yang dialami oleh ibu bersalin? A. Informasi dan kepastian. B. Mengosongkan kandung kemih dengan pispot atau kateterisasi. C. Memijat abdomen, punggung, serta menganjurkan ibu untuk mengubah posisi tidur. D. Mengatur posisi bersalin ibu. E. Memberikan asupan nutrisi pada ibu bersalin. Jadi, pada kasus tersebut pasien sudah memasuki kala 1 fase aktif, di mana pasien akan mengalami kontraksi yang lebih sering dan teratur. Agar pasien lebih nyaman dalam menjalani persalinan, salah satunya dilakukan pengurangan rasa nyeri dengan cara memijat abdomen, punggung, serta menganjurkan ibu untuk mengubah posisi tidur. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Soal selanjutnya, seorang perempuan berusia 30 tahun G3P2A1 usia kehamilan 39 minggu datang ke BPM mengeluhkan kencang-kencang dan ingin meneran. Hasil pemeriksaan didapatkan hasil bahwa TTV dalam batas normal, TBJ 3700 gram, DJJ 138 kali per menit, pemeriksaan dalam pembukaan servisnya lengkap, ketubannya sudah pecah, kepala turun di HORS 3, perineum kaku. Apakah tindakan yang tepat untuk kasus di atas? A. Amniotomi,
B. Episiotomi, C. Kateterisasi, D. Pimpin meneran, E. Menahan perineum. Nah, pada kasus tersebut didapatkan hasil pemeriksaan pembukaannya sudah lengkap, TBC bayi 3700, kepala sudah di HOS 3 serta perineum pasien kaku. Tindakan yang tepat untuk kasus tersebut yaitu melakukan episiotomi dikarenakan tafsiran berat janinnya besar dan perineum ibu juga kaku, sehingga untuk mengurangi kejadian terjadinya cedera terhadap sphincter dan dinding rektum maka dilakukan episiotomi. Jadi jawaban yang benar adalah seorang perempuan berusia 25 tahun, G2P1A0, kehamilan 39 minggu datang ke BPM mengeluhkan kencang-kencang dan ingin mengejan. Hasil pemeriksaan TTV dalam keadaan normal, TBC 3850 gram, kepala turun 3/5, DJJ tampak kepala di depan vulva 6 cm, bidan memimpin meneran hingga akhirnya kepala lahir, namun bahu anterior tidak dapat lahir. Tindakan apa yang perlu dilakukan oleh penolong? A. Litotomi, B. Sims kanan, C. Semifowler, D. Mikrober, E. Dorsal recumbar. Jadi pada soal 74 ini kepalanya sudah lahir, sudah saat dipimpin meneran, tetapi bahu anterior bayi belum lahir juga. Dalam konsep teori disebutkan bahwa hal tersebut merupakan diagnosis dari distosia bahu. Nah, penanganan distosia bahu salah satunya dengan prasat Mikrober, sehingga tindakan yang dapat dilakukan dalam penanganan distosia bahu adalah dengan tindakan Mikrober. Jadi jawaban yang benar adalah D. Soal selanjutnya, seorang perempuan berusia 25 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 37 minggu, datang ke BPM mengeluhkan sudah mengeluarkan cairan dari jalan lahir 1 jam yang lalu. Pasien belum merasakan kencang-kencang. Setelah dilakukan pemeriksaan, didapatkan hasil bahwa tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius. Hasil pemeriksaan dalam belum terdapat pembukaan serta dilakukan pemeriksaan dengan kertas lakmus. Didapatkan hasil kertas lakmus berubah menjadi warna biru. Nah, diagnosis apa yang tepat untuk kasus di atas? A. Emboli air ketuban, B. Kehamilan dengan infeksi, C. Ketuban pecah dini, D. Kelainan air ketuban, E. Polihidramnion. Nah, jawaban yang tepat adalah jawaban pilihan C. Ketuban pecah dini, karena dalam kasus tersebut disebutkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan kertas nitrasin dengan hasil kertas berubah warna menjadi biru gelap. Nah, dalam teori disebutkan bahwa apabila terjadi ketuban pecah dini akan terjadi perubahan warna kertas dari warna mustard emas menjadi biru gelap, sehingga diagnosis dalam kasus tersebut adalah ketuban pecah dini ya. Jadi jawaban tadi adalah C. Seorang perempuan berusia 30 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 41 minggu, datang ke rumah sakit mengeluh kencang-kencang sejak 4 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal, DJJ 136 kali per menit, TFU 40 cm, HIS 3 kali per 10 menit selama 45 detik, pembukaan servis lengkap, bidan memimpin mengejan selama 30 menit, kemudian kepala lahir, tetapi bahu anterior tidak dapat lahir. Apakah penyebab terjadi kejadian tersebut? A. Serotinus, B. Makrosomia, C. Kelainan panggul, D. Tali pusat pendek, E. Kelainan letak. Jadi jawaban yang benar adalah B. Makrosomia, karena dalam kasus tersebut didapatkan hasil pemeriksaan TFU ibu 40 cm,
ya 40 cm. Kemudian dan setelah dilakukan pimpinan persalinan, bahu tidak dapat memutar. Nah, dalam teori juga disebutkan bahwa makrosomia dapat mengakibatkan kesulitan saat melahirkan bahu. Dan juga diagnosis makrosomia salah satunya bila fundus uteri masih tetap tinggi pada akhir minggu ke-40 sekalipun kepala janin sudah masuk BAP, dan apabila fundus uteri pada minggu ke-40 masih tetap mencapai PX, jadi penyebab terjadinya kepala lahir tetapi bahu tidak memutar adalah makrosomia. Jadi jawaban benar adalah B. Soal nomor 77, seorang perempuan berusia 28 tahun, G2 penol A1, usia kehamilan 39 minggu, ingin melahirkan dan sudah dipimpin mengejan dari pukul 22 WIB sampai pukul 23 WIB, tetapi bayi masih belum lahir. Dilakukan pemeriksaan dengan hasil DJJ 144 kali per menit, kontraksi uterus 3 kali dalam 10 menit, lama 30 detik, keadaan umum ibu baik. Setelah dilakukan pimpinan meneran, tidak ada dorongan meneran. Nah, tindakan apa yang perlu dilakukan oleh bidan? A. Rujuk segera, B. Tetap pimpin meneran, C. Melakukan kristeller, D. Stimulasi puting susu, E. Mengajak ibu untuk berdoa. Nah, pada kasus tersebut bahwa kontraksi uterus 3 kali dalam 10 menit yang berlangsung selama 30 detik, setelah dilakukan pimpinan meneran tidak ada dorongan meneran, dilihat kontraksi ibu tidak adekuat menurut konsep teori ya. Apabila pembukaan sudah lengkap tetapi ibu tidak ada dorongan meneran, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah simulasi puting susu yang dapat meningkatkan kekuatan dan kualitas kontraksi. Jadi, tindakan yang lebih tepat untuk dilakukan bidan adalah dengan simulasi puting susu. Jawaban yang benar adalah D. Seorang perempuan berusia 25 tahun, G1 penol A0, infartu kala 2, dirujuk ke rumah sakit, dilakukan pemeriksaan dengan hasil tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 86 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, pemeriksaan abdomen kepala teraba di bagian atas, DJJ terdengar di atas pusat 144 kali per menit, pemeriksaan dalam pembukaan serviks lengkap, teraba rektum, penurunan HORS 3. Apa diagnosis yang tepat untuk kasus di atas? A. Presentasi kepala, B. Presentasi puncak, C. Presentasi muka, D. Presentasi bokong, E. Presentasi bokong kaki. Jadi, pada kasus tersebut bahwa terdapat seorang perempuan dirujuk ke rumah sakit untuk melahirkan. Setelah dilakukan pemeriksaan, didapatkan hasil pemeriksaan abdomennya itu kepala teraba di bagian DJJ, terdengar di atas pusat. Pemeriksaan dalam teraba bokong sesuai dengan konsep teori ya. Apabila terjadi presentasi bokong pada pemeriksaan dalam hanya dapat diraba bokong. Jadi sesuai kasus tersebut diagnosis yang tepat adalah presentasi bokong. Jadi jawaban yang benar adalah D. Seorang perempuan berusia 22 tahun melahirkan anak pertamanya 15 menit yang lalu. Bayi lahir spontan, plasenta lahir lengkap. Hasil pemeriksaan TFU 2 jari di atas pusat, kontraksi keras, pengeluaran darah kurang lebih 300 cc. Pada genitalia terdapat robekan pada kulit, otot perineum dan otot sphincter ani. Apakah diagnosis yang tepat untuk kasus di atas? A. Laserasi derajat 1, B. Laserasi derajat 2, C. Laserasi derajat 3, D. Laserasi derajat 4, E. Laserasi derajat 5. Jadi pada kasus soal nomor 79 ya, bahwa pasien mengalami robekan pada kulit, otot perineum dan otot sphincter ani, menurut teori ya tersebut sesuai dengan laserasi derajat 4, sehingga diagnosis pada kasus tersebut adalah laserasi derajat 3 ya. Jadi jawaban yang benar adalah C. Soal selanjutnya,
Pada kasus nomor 79, apa tindakan yang harus dilakukan oleh bidan? Ya, kasus yang nomor 79 ini bisa dibaca kembali. A. Merujuk, B. Menjahit laserasi, C. Mengosongkan kantong kemih, D. Mengukur tekanan darah, E. Memberikan anestesi lokal. Jawaban yang benar adalah A. Merujuk. Karena pada kasus pasien mengalami laserasi derajat 3, menurut teori, pada laserasi derajat 3 maupun 4, penolong APN tidak dibekali keterampilan untuk reparasi laserasi premium derajat 3 maupun 4. Nah, apabila terjadi laserasi derajat 3 atau 4, harus segera dirujuk ke fasilitas rujukan atau rumah sakit. Oke, soal selanjutnya. Seorang perempuan berusia 40 tahun melahirkan anak ketiganya 2 hari yang lalu di rumah sakit. Ibu mengeluhkan pusing dan penglihatannya kurang jelas. Riwayat kehamilannya, ibu pernah mengalami tekanan darah yang meningkat pada usia kehamilannya 8 bulan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 150/100 mmHg. Protein urin positif 2. Apakah diagnosis medis yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Eklamsia, B. Hipertensi, C. Preeklamsia ringan, D. Preeklamsia sedang, E. Preeklamsia berat. Jadi pada kasus disebutkan setelah melahirkan ibu mengeluhkan pusing dan penglihatannya kurang jelas. Setelah dilakukan pemeriksaan tekanan darah 150/100 mmHg serta protein urin positif 2 selama kehamilan, ibu mengalami peningkatan tekanan darah pada usia kehamilan 8 bulan. Hal tersebut merupakan tanda-tanda terjadinya preeklamsia sedang. Jadi diagnosis yang tepat pada kasus tersebut adalah D. Preeklamsia sedang. Oke, soal selanjutnya. Seorang perempuan berusia 22 tahun telah melahirkan anak pertamanya di bidang praktik mandiri. Bidan telah memberikan suntikan oksitosin 10 unit secara IM dan melakukan penegangan tali pusat terkendali. Plasenta lahir 8 menit kemudian. Apa asuhan yang paling tepat yang dilakukan bidan? A. Melakukan eksplorasi, B. Mengecek kelengkapan plasenta, C. Melakukan masase fundus uteri, D. Menyuntikkan oksitosin kedua, E. Melakukan manual plasenta. Jadi, menurut konsep teori ya, terdapat 3 langkah utama manajemen aktif kala 3. Pertama, pemberian suntikan oksitosin. Kedua, penegangan tali pusat terkendali. Ketiga, memberikan rangsangan taktil atau masase fundus uteri. Nah, dalam kasus ini disebutkan bahwa bidan telah memberikan suntikan oksitosin 10 unit secara IM dan melakukan penegangan tali pusat terkendali. Plasenta lahir 8 menit kemudian. Nah, langkah selanjutnya adalah rangsangan taktil atau masase fundus uterus. Jadi jawaban yang benar adalah C. Seorang perempuan berusia 32 tahun telah melahirkan anak keduanya pukul 11 WIB secara spontan. Setelah bayi lahir, bidan segera memberikan suntikan oksitosin 10 unit secara IM. Setelah itu dilakukan PTT. 15 menit kemudian plasenta belum lahir. Apakah tindakan yang harus dilakukan? A. Memberikan injeksi oksitosin kedua 10 unit secara IM, B. Melakukan observasi selama 15 menit lagi, C. Pasang infus RL, D. Melakukan manual plasenta, E. Memberikan oksitosin drip. Jadi pada soal nomor 83 ya dikatakan setelah bayi lahir dilakukan pemberian injeksi oksitosin 10 unit secara IM. Setelah 15 menit dilakukan PTT, belum ada tanda-tanda pelepasan plasenta, sehingga tindakan yang harus dilakukan oleh bidan menurut kasus adalah dilakukan pemberian oksitosin kedua 10 unit secara IM. Jadi jawaban yang benar adalah A. Memberikan injeksi oksitosin kedua 10 unit secara IM. Soal nomor 84, seorang perempuan berusia 37 tahun G544A0 usia hamil 40 minggu telah melahirkan seorang anak perempuan di BPM. Bayi menangis kuat, warna kulit kemerahan, dan plasenta lahir lengkap. Setelah 15 menit kelahiran, ibu mengeluhkan lemas. Hasil pemeriksaan uterus lembek dan perdarahan pervaginam sebanyak 1 bengkok besar. Apa diagnosis yang tepat untuk perempuan tersebut?
A. Ruptur uteri, B. atonia uteri, C. prolaps uteri, D. inversi uteri, E. placenta retention. Jadi pada soal nomor 84, dalam kasus ini seorang wanita telah melahirkan anak kelimanya. Setelah plasenta lahir, kontraksi uterus lembe dan terjadi perdarahan sebanyak 1 bengkok besar. Dalam pemeriksaan tersebut didapatkan hasil bahwa uterusnya ibu lembe. Sesuai dengan konsep teori, terjadinya atonia uteri diakibatkan karena uterus gagal untuk berkontraksi sehingga dapat menyebabkan perdarahan, sehingga diagnosis yang tepat pada kasus tersebut adalah B. atonia uteri. Soal selanjutnya, seorang perempuan berusia 23 tahun, G1 P0A0, usia kehamilan 40 minggu, datang ke rumah sakit untuk melahirkan. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal, TFUS 39 cm, pembukaan servis lengkap, penurunan kepala di HORS 3 positif. Setelah dipimpin meneran, kepala lahir tetapi bahu anterior macet. Apa komplikasi yang dapat terjadi pada kasus di atas? A. kelumpuhan saraf vertebrata, B. cerebral palsy, C. lordosis, D. fraktur klavikula, E. perdarahan intrakranial. Jadi pada kasus disebutkan bahwa seorang wanita melahirkan anak pertamanya. Dilihat dari TFU ibu sudah tinggi sehingga bisa disimpulkan bahwa TBC bayi juga besar. Bayi besar merupakan salah satu penyebab terjadinya kelahiran dengan distosia bahu. Nah, setelah dilakukan pimpinan meneran, terjadi kemacetan saat melahirkan bahu anterior. Menurut konsep teori, komplikasi dari pelahiran bahu secara ketat atau macet dapat menyebabkan fraktur klavikula, sehingga komplikasi dari kasus tersebut adalah D. fraktur klavikula. Jadi jawaban yang benar adalah D. Soal selanjutnya, seorang perempuan berusia 32 tahun telah melahirkan anak keduanya pukul 21.35 WIB secara spontan. Setelah bayi lahir, segera diberikan oksitosin 10 unit secara IM dan dilakukan PTT. Selang 15 menit kemudian belum ada tanda-tanda pelepasan plasenta. Kemudian diberikan lagi oksitosin 10 unit secara IM pada pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Plasenta belum lahir dan tidak ada perdarahan. Diagnosis apakah yang tepat untuk kasus di atas? A. ruptur uteri, B. atonia uteri, C. retensio plasenta, D. inversio uteri, E. placenta retensio. E. placenta restan. Dalam kasus disebutkan bahwa setelah kelahiran bayi telah disuntikan oksitosin 10 unit secara IM dan dilakukan PTT. Selang 15 menit kemudian belum ada tanda-tanda pelepasan plasenta, lalu diberikan oksitosin 10 unit secara IM lagi, namun belum ada tanda-tanda pelepasan plasenta. Nah, menurut konsep teori, retensio plasenta terjadi apabila adanya keterlambatan kelahiran plasenta selama setengah jam setelah persalinan bayi, sehingga diagnosis yang tepat pada kasus tersebut adalah C. retensio plasenta. Jadi jawaban yang benar adalah C. Soal selanjutnya, seorang perempuan berusia 32 tahun telah melahirkan anak keduanya pukul 21.35 WIB secara spontan. Setelah lahir plasenta lahir, ibu mengatakan pusing dan pandangan mata berkunang-kunang. Setelah diperiksa tekanan darah 90/60 mmHg, nadi 100 kali per menit, kontraksi lembe, dan perdarahan 1,5 bengkok. Apa tindakan yang harus dilakukan penolong persalinan? A. manual plasenta, B. menyuntikkan oksitosin kembali, C.
C. Memasang infus. D. Melakukan kompres bimanual. E. Melakukan eksplorasi. Jadi pada soal nomor 87, berdasarkan keluhan yang dialami ibu, diagnosis pada klien tersebut adalah atonia uteri. Nah, langkah untuk menangani atonia uteri adalah pasang infus dan pemberian uterotonika. Lakukan kompresi bimanual, pastikan plasenta lahir lengkap dan tidak ada laserasi jalan lahir. Berikan transfusi darah bila diperlukan, lakukan uji pembekuan darah, dan bila semua tindakan tersebut dilakukan tetapi masih terjadi perdarahan, lakukan tindakan kompresi bimanual eksternal, kompresi bimanual internal, dan kompresi aorta abdominal. Nah, jadi tindakan yang perlu dilakukan adalah melakukan kompresi bimanual. Jadi jawaban yang benar adalah D. Seorang perempuan berusia 24 tahun baru saja melahirkan anak pertamanya. Di bidan praktik mandiri, setelah 1 jam kelahiran, bidan menyuntikkan vitamin K di paha kiri bayi dan 1 jam berikutnya diberikan imunisasi HB0 di paha kanan. Termasuk kegiatan apakah tindakan bidan dalam memberikan injeksi vitamin K dan imunisasi HB0? A. Preventif, B. Promotif, C. Kuratif, D. Rehabilitatif, E. Edukatif. Jadi jawaban yang benar adalah A. Preventif ya, karena kasus tersebut menyebutkan bahwa bidan melakukan injeksi vitamin K di paha kiri setelah 1 jam kelahiran dan injeksi HB0 1 jam setelah penyuntikan vitamin K. Nah, pada kasus bidan melakukan usaha pencegahan untuk mencegah terjadinya perdarahan intrakranial dan penyakit hepatitis pada bayi. Jadi, upaya yang dilakukan bidan tersebut adalah upaya preventif atau upaya pencegahan. Soal selanjutnya, seorang perempuan berusia 34 tahun, P4A0, baru saja melahirkan 15 menit yang lalu di rumah sakit. BB bayi 4000 lewat 10 gram, plasenta lahir lengkap. Ibu mengatakan pusing, pandangan kabur. Hasil pemeriksaan tekanan darah 90/60 mmHg, uterus teraba lembek, perdarahan per vaginam 1 bengkok penuh. Apa penyebab perdarahan pada kasus di atas? A. Multipara, B. Partus lama, C. Overdistensi uterus, D. Kelainan uterus, E. Atonia uteri. Jadi, pada kasus didapatkan hasil bahwa bayi telah lahir spontan di rumah sakit dengan berat badan bayi 4010 gram. Nah, berdasarkan keluhan yang dirasakan, ibu mengalami atonia uteri. Menurut teori, faktor risiko mayor atonia uteri adalah overdistensi uterus, baik absolut maupun relatif ya. Overdistensi uterus dapat disebabkan karena kehamilan ganda, janin makrosomia, polihidramnion, atau abnormalitas janin, misalnya hidrosefalus berat. Jadi penyebab terjadinya perdarahan karena atonia uteri pada kasus tersebut adalah karena overdistensi uterus. Jadi jawaban yang benar adalah C. Oke, soal terakhir 90. Seorang perempuan berusia 27 tahun, P2A0, baru saja melahirkan di rumah sakit 30 menit yang lalu dan plasenta telah lahir lengkap. Ibu mengeluhkan lemas dan pandangan mata berkunang-kunang. Hasil pemeriksaan kontraksi uterus lemah, nadi lemah, perdarahan 500 cc. Apa diagnosis yang tepat untuk kasus di atas? A. Shock neurogenik, B. Shock septik, C. Shock anafilatik, D. Shock hipovolemik, E. Shock hemoragik. Jadi, berdasarkan keluhan yang terjadi, ibu mengalami perdarahan postpartum.
Menurut konsep teori, shock hipovolemik salah satunya diakibatkan oleh perdarahan, sehingga komplikasi yang dapat terjadi akibat perdarahan postpartum adalah shock hipovolemik. Jadi jawaban yang benar adalah D. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.